Cahyliasari dengan NPM 1901010018. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 dalam pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Pemerintah melalui Kemendikbud telah memulai revolusi pendidikan sejak 2019 lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Namun, tampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah Indonesia benar telah siap dalam penerapan sistem merdeka belajar ini. Salah satu alasan yang paling banyak didiskusikan adalah infrastruktur pendidikan. Namun, pada tahun 2020 ini di dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yakni Industri 4.0. Kita telah masuk di era baru industri yang biasa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi, khususnya machine learning, AI, dan robot. Lalu, sebenarnya apa itu merdeka belajar dan bagaimana konsep tersebut bisa efektif dalam sistem pendidikan 4.0 yang akan segera diterapkan di semua level pendidikan? Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Lalu, apa saja sih konsep dari merdeka belajar tersebut? Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah seberapa banyak siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua adalah survei karakter. Cukup melegakan bahwa akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia ini adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator yang tetap. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep ini siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga adalah perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal yang paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Lalu yang keempat adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0 ini, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Kedua yaitu mengenai rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Memasuki era ini, sekolah harus melakukan reorientasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0 ini. Selain itu, sekolah pun harus mengembangkan kapasitas literasi seperti teknologi, manusia, dan data yang diarahkan untuk menunjang sistem pembelajaran.
Selanjutnya, sekolah juga diminta untuk mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis daring ataupun blended learning. Untuk itu, premises pembelajaran menjadi semakin fleksibel, terdistribusi dengan baik, sekaligus untuk perluasan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Lalu, bagaimanakah merencanakan dan menyiapkan guru serta tenaga kependidikan menghadapi tantangan era tersebut? Peran guru secara utuh sebagai pendidik, pengajar, sekaligus pembimbing di sekolah tidak akan bisa digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Hal ini disebabkan peran guru sangatlah kompleks, antara lain sebagai pembimbing, sebagai evaluator, motivator, konselor, dan mengembangkan kreativitas dan inovatif peserta didik. Meskipun demikian, guru harus mengupgrade dirinya agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Salah satu tantangan yang harus dihadapi guru di era digital ini adalah mengatasi penyakit TBC atau tidak bisa komputer. Perlu diingat, peserta didik yang dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Jangan sampai peserta didik era industri 4.0 ini diajar oleh guru industri 3.0. Jika guru tidak mempersiapkan kedatangan revolusi digital ini, guru bukan hanya dikalahkan dengan teknologi, tapi juga akan dikalahkan oleh peserta didiknya sendiri. Bukti konkretnya pun sudah bisa kita temui pada saat ini. Contohnya adalah dengan hadirnya prototip seperti ruang guru yang mampu menggeser keberadaan beberapa lembaga pendidikan non-formal yang biasa dijadikan tempat untuk belajar tambahan bagi siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, sebagai guru di era pendidikan 4.0 ini, kita harus mempersiapkan diri agar bisa menyesuaikan diri dengan era pendidikan yang terjadi saat ini. Guru juga diwajibkan melek dalam berbagai bidang seperti mampu menguasai literasi dasar, seperti literasi finansial, literasi digital, literasi sains, serta literasi kewarganegaraan dan kebudayaan. Lalu untuk soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis serta pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini? Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0 ini yaitu guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, lalu menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Dalam hal ini bukanlah hal yang mudah karena guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama adalah membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center, yaitu guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis, dan siswa mengerjakan latihan soal. Lalu pembahasan dan dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai yang baik mendapatkan apresiasi dari guru, namun untuk siswa yang belum mendapat nilai yang baik, belum ada tindakan khusus atau adanya remedial dari guru. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasa hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Tanpa disadari, manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Howard Gardner mengungkapkan ada 9 kecerdasan majemuk. Yang pertama, meliputi kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan matematis. Yang ketiga, kecerdasan ruang. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. 8, kecerdasan naturalis. Dan yang terakhir adalah kecerdasan
eksistensial. Guru bisa mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat pembelajaran di kelas. Pemberian stimulus dan pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa akan meningkat sehingga siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Penanaman karakter tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter pada tahun 2010. PPK dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PPK memiliki peranan yang sangat penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global dan membentuk etika pada siswa. Kunci penerapan PPK ini terletak pada pembiasaan atau habit di sekolah, lalu guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. Dan yang keempat yaitu adalah era revolusi industri 4.0, yaitu menuntut sebagian besar orang untuk memahami akan pentingnya teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa. Sebaiknya guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Selain untuk pencarian bahan ajar, guru bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung pembelajaran dengan cara menjadi blogger. Selain itu, siswa mampu mengulang materi yang diberikan guru di mana saja siswa berada dan kapanpun siswa mau, tentunya didukung dengan fasilitas yang memadai. Guru harus memberikan pengertian kepada siswa untuk menggunakan teknologi yang digunakan untuk hal yang baik. Nah, yang kelima adalah menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana menjadi lebih baik. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa pembelajaran secara baik. Dengan cara berpikir guru mau menjadi lebih baik, guru akan mencari solusi apabila dalam pembelajaran ilmu yang ditransfer ke siswa belum sepenuhnya dipahami. Guru akan mengupgrade dirinya. Adapun karakteristik guru efektif, yaitu yang pertama adalah memiliki rasa simpati yang tinggi, melayani, dan menganggap bahwa siswa merupakan anak sendiri. Dan yang kedua, ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak meminta balasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada siswa berupa tugas berdasarkan porsi setiap siswa. Yang keempat, memberikan nasihat apabila siswa melakukan pelanggaran. Yang kelima, semua ilmu memiliki kedudukan yang sama, tidak memaksakan siswa untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu pemberian bahan ajar yang lebih sederhana untuk anak yang belum bisa memahami pelajaran dengan baik. Dan untuk soal yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran dan Hadis serta pembelajarannya yang sesuai dengan era revolusi industri atau era pendidikan 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran daring sudah merupakan keniscayaan untuk secara berkesinambungan dilakukan oleh guru maupun dosen untuk menghadapi pembelajaran yang konvensional ke pola pembelajaran modern yang berbasis teknologi. Berbagai platform pembelajaran daring dapat dimaksimalkan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran daring yang dapat atau bahkan digunakan secara bersama-sama agar dapat memecahkan kebosanan yang sering muncul pada pembelajaran daring akibat pola yang sama terus-menerus. Guru ataupun dosen melakukan pengembangan penggunaan media pembelajaran yang awalnya hanya menggunakan satu platform, kini berkembang menjadi 2, 3, ataupun lebih untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Contohnya seperti LMS atau Learning Management System, yang kedua yaitu Google Classroom, yang ketiga seperti Google Meeting, Zoom, maupun media pembelajaran video interaktif melalui YouTube dan sebagainya. LMS dengan platform pembelajaran yang lebih bervariasi menjadi alternatif terbaik untuk memberikan suasana pembelajaran yang tidak monoton bagi peserta didik. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu pendapat saya terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19.
yaitu telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia bahkan di seluruh dunia, menyebabkan dampak yang cukup signifikan di segala bidang, termasuk berdampak pada bidang pendidikan dan revolusi industri ini. Tidak sedikit persoalan muncul menerpa para praktisi pendidikan di sekolah. Guru yang memiliki peran mulia dalam mendidik peserta didik di sekolah menghadapi tantangan berat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu mengenai surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana surat edaran ini menekankan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media daring ataupun online, artinya proses belajar mengajar bagi peserta didik untuk sementara waktu dilakukan di rumah. Namun meskipun demikian, peranan guru sebagai pendidik tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Nah, pada pembelajaran daring ini tidak terkecuali untuk pembelajaran Al-Quran dan hadis, yang termasuk ke dalam mata pelajaran yang wajib, yang termasuk ke dalam mata pelajaran agama yang diberikan di sekolah. Kreativitas mengajar menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini. Akan timbul masalah dalam pelaksanaan pembelajaran daring jika kreativitas guru tidak dikembangkan secara baik. Salah satu contoh sederhana yang dapat dilakukan guru adalah dengan memanfaatkan media yang ada semaksimal mungkin dan mengirimkan video pembelajaran yang menarik sehingga dapat memicu semangat belajar siswa. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengukur dan menentukan hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, evaluasi yang digunakan bukan hanya berkaitan dengan pemahaman peserta didik saja, tetapi juga pada media yang digunakan dalam belajar. Strategi pembelajaran dan kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran juga harus dibenahi agar pembelajaran menjadi interaktif, fleksibel, dan dapat berjalan dengan baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.